Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Hari ini kita akan membahas tentang konsep pecahan. Pecahan ini sudah kalian pelajari di kelas 3 dulu, tapi hari ini Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana konsep pecahan itu. Yang pertama, kita akan pahami bersama-sama pecahan melalui gambar. Nah, coba anak-anak siapkan satu lembar kertas berbentuk persegi. Nah, kalian lipat menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi nanti garis lipatannya itu jika di kertas itu dibuka, nanti akan muncul garis lipatan yang membagi kertas tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Seperti gambar ini ya. Nah, selanjutnya coba kalian arsir pada satu bagian wilayah lipatan tersebut. Nah, seperti pada gambar ini ya, daerah yang diarsir itu ada 1 yang berwarna ungu. Nah, daerah yang diarsir mewakili 1 dari 4 bagian. Ditulis 1/4. Dibaca. Nah, kalian mungkin lupa bagaimana membacanya. Jadi, angka 1 terus ada garis di tengahnya, terus bawahnya 4, itu dibaca 1/4 atau 1/4. Itu juga bisa. Nah, contohnya lagi, kalian arsir menjadi 2. Nah, daerah yang diarsir mewakili 2 dari 4 bagian. Ditulis 2/4. Ya, dibaca 2/4. Itu saja bacaannya nggak jadi 1/4. Itu kalau 1/4, 1/4. Kalau 2/4 ya tetap 2/4. Nah, amati lagi jika kalian mengarsir 3. Jadi daerah yang diarsir mewakili 3 dari 4 bagian. Tadi kan kalian membaginya 4 nih. Terus kalian mengarsirnya 3. Jadi daerah yang diarsir itu mewakili 3 dari 4 bagian. Ditulis 3/4, dibaca 3/4 ya. Selanjutnya lebih banyak lagi. Kertasnya tadi kalian lipat menjadi 8 bagian sama besar. Lalu kalian arsir, jumlahnya 5. Nah, jadi daerah yang diarsir itu mewakili 5 dari 8 bagian. 5 itu dari banyaknya daerah yang kalian arsir. Nah, ini kan ada 5 nih. Ada 5, jadi seluruhnya ada 8 bagian. Jadi 5, ditulisnya 5/8. Udah ya anak-anak? Jadi untuk atasnya itu sesuai jumlah arsirannya. Nah, yang bawahnya itu jumlah keseluruhan bagian yang ada. Selanjutnya, dari situ kita bisa mengartikan pecahan itu apa. Jadi pecahan itu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A itu pembilang dan B itu penyebut. A sama dengan pembilang dan B sama dengan penyebut. Yang B-nya itu tidak boleh 0. Jadi kalau ada pecahan 2/0, bawahnya itu 0, itu merupakan bukan pecahan atau tidak dapat terdefinisikan. Jadi bawahnya itu penyebutnya itu tidak boleh 0. Oke? Jadi kalau 2/0, kalau kalian gambar itu gak bisa digambar, maka dari itu tidak terdefinisikan. Nah, contohnya, jadi ini Buati punya kertas dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Buati arsir 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi pecahannya 4/8. Jadi 4 bagian dari 8 bagian. 4 yang diarsir dari 8 bagian. Ya. Nah, yang pembilang mana? Yang penyebut mana? Yang pembilang adalah 4 dan yang penyebut adalah 8.
Selanjutnya, Ibu ajak kalian untuk memahami pecahan itu sebagai bentuk pembagian. Mengapa demikian? Mari kita simak ya. Nah, Bu Ati punya nih buah jambu. Buah jambu tersebut diceritakannya itu nenek membeli sebuah jambu di kios. Jambu dipotong menjadi dua bagian ya pada gambar. Nah, satu bagian itu untuk nenek dan satu bagian lagi diberikan pada kakek. Jadi nenek dan kakek mendapat masing-masing 1/2 bagian. Jadi ini satunya 1/2 atau 1/2 itu untuk nenek, 1/2-nya lagi untuk kakek. 1/2 itu bisa dibaca setengah ya. Jadi setengah untuk nenek, setengah untuk kakek ya. Nah, artinya 1/2 atau setengah itu artinya 1 dibagi 2. 1 jambu dibagi 2. Gitu anak-anak. Jadi kalau ada pecahan itu, pernya itu artinya bagi. Jadi 1 bagi 2. 1/2. 1 bagi 2. Seperti itu ya. Mudah ya untuk konsep pecahan. Pecahan itu sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti kalian membagi makanan. Nah, lebih baik lagi kalau kita itu membagi harus adil. Membagi makanan harus adil ya. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal dari Bu Ati. Ada 4 soal. Di halaman pertama adalah soal 1 dan 2, dan di halaman selanjutnya ada nomor 3 dan 4. Semoga kalian paham atas penjelasan dari Bu Ati tadi. Kalau belum paham bisa kalian komen di bawah video ini. Terima kasih. Semoga penjelasan dari Bu Ati sangat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.